Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sarah Miftahul Jannah akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam. Baik, apa sih itu sejarah masyarakat Islam atau pra-Islam? Di sini yaitu sejarah pra-Islam itu adalah merupakan rujukan pada keadaan Zairah Arabia sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an. Nah, di sini ini dihuni oleh bangsa Arab. Kemudian bangsa Arab itu tuh bertinggal tidak menetap ya karena mereka berpindah juga. Kemudian peradaban mereka tidak terlalu banyak, terbatas pada bukti-bukti arkeologis sebagai catatan bangsa lain tentang Arabia, yaitu kisahnya tentang kitab-kitab suci agama Samawi, serta syair-syair Arab klasik yang dicatat oleh para sejarawan Muslim pada masa sesudahnya. Selanjutnya yaitu Jazirah Arab, secara umum beriklim amat panas kering. Jizarah maksudnya ya, sedikit hujan. Emang di Arab kan memang jarang banget hujan, tapi ya sekarang tahu sendiri katanya sih udah ada hujan, tapi ya tidak tahu lah. Oke, kita lanjut selanjutnya, yaitu prasejarahnya. Perpindahan manusia pada Afrika menuju wilayah timur Jazirah Arab yang diperkirakan pada 60.000 tahun yang lalu. Nah, di sini masyarakat Arab sebagian besar itu memiliki agama, yaitu berupa mereka ada yang menyembah berhala, ada pemeluk agama Kristen, terus terdapat Hieroghazan, Nizran, pemeluk agama Yahudi, dan agama yang lainnya yang mereka sembah-sembah seperti itu. Selanjutnya kesukuannya itu banyak ya. Kebudayaan Arab tuh cenderung mengikuti fanatisme yang berlebih terhadap kesukuan. Masyarakat Arab hidup dalam berbagai kelompok yang disebut kabilah, yang itu kabilah akan mendukung anggotanya. Perang antar kabilah menjadi hal yang lazim dalam masyarakat Arab pra-Islam. Perdamaian antara kabilah hanya terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perperangan saling menyetujui perjanjian perdamaian. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang dimana dalam dakwahnya itu beliau sangat gigih dan tabah dalam mensyiarkan dakwahnya, dan beliau juga itu sangat baik, sangat ramah, dan dia tidak membenci siapapun itu. Dia selalu menanamkan kesabaran, keikhlasan, dan dia selalu menebar senyum. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad juga pun terdapat dalam dakwah Nabi Muhammad. Kemudian hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habasyah dan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu peristiwa ke Habasyah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu di negara Habasyah yang dikenal dengan sebagai negara Ethiopia, sebuah kerajaan di antara benua Afrika. Hijrah ini dilakukan atas perintah Nabi Muhammad SAW demi menghindari penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Selanjutnya yaitu peristiwa Khulafaur Rasyid, yaitu peristiwa pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Khulafaur Rasyid berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Yang dimaksud adalah setiap daerah memiliki, maksudnya negara yang memang mayoritasnya Islam memiliki tokoh-tokoh Islam. Contoh saja seperti Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh Islam terkenal, yaitu Wali Songo, yang dimana para Wali Songo ini mensyiarkan menyebarkan ajaran-ajaran Islam pada zaman dahulu
di Pulau Jawa. Baiklah, demikian penjelasan-penjelasan yang telah tadi saya sampaikan. Semoga ada yang berkenan dan masuk dalam pikiran. Selanjutnya materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudara Sherly. Kepadanya saya persilakan.